Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu safa'ati hadhihi jam'ah di Masjid Darul Rahman. Kita persaksikan di subuh ini yang hadir semuanya dalam predikat sebagai muslim yang muttaqi. Ini hadis sahih dari Rawahul Bukhari wa Muslim, bahwa salah satu ciri daripada orang Islam yang mendapatkan predikat, mendapatkan nilai yang selamat dunia akhirat, di antara kita mempersaksikan teman kita yang sholat subuh berjamaah. Pak Dendi, pagi ini saya saksi, saya lihat benar ikut sholat subuh bareng dengan saya, dengan Pak Ade Sukarti dan lain sebagainya, Pak Nadi dan lain sebagainya. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1000 malaikat subuh yang turun, yang kita yakini bahwasanya kita ini setidaknya di pagi ini diselamatkan iman Islamnya. Jadi kalau kita mati hari ini, pagi ini dan lain sebagainya, yakin keselamatan. Nah itulah barokahnya kita subuh. Jadi harkat dan martabat yang telah diberikan oleh orang-orang terdahulu telah tersematkan kepada kita yang hadir hari ini. Semula saya lama-lama udah tua ini, jadi sudah nggak seberani kayak dulu, makanya ternyata itu dulu saya bodoh banget, menyampaikan sesuatu dengan beraninya. Sekarang karena sering baca, dulu bahasanya baca kitab ini dan lain sebagainya, saya baca lagi. Hanya sayangnya saya mohon maaf tidak bisa seteliti kayak orang-orang terdahulu dalam membaca risalah-risalah kitab-kitab yang mukabaroh, yang memang disanadkan, yang memang sebagai rujukan. Misalkan yang sederhana mulai dari Bahriyah, Ta'alim, 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 itu untuk fikihnya, untuk tauhidnya, kitab-kitab yang menyambut keimanan. Begitu juga akhlaknya, hadis saja sekarang hadis Arba'in Nawawiyah aja sekarang itu hanya 47 atau 36 hadis, itu sekarang tinggal kadang-kadang sudah lupa. Ini hal ini terjadi karena maaf, saya mungkin banyak jalan-jalan. Jadi kalau jalan-jalan itu doa yang semula hafalnya itu 100, itu begitu habis jalan-jalan lihat macam-macam dan lain sebagainya, itu hilang minimal 3. Menghafalkan laginya itu baca seminggu. Tapi moga-moga Allah ridhoi apa yang menjadi hajat kita di pagi ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini pertemuan yang saya ucapkan tadi. Jadi pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan diri kita sebagai pribadi Islam iman. Yakin itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah plus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan rangkaian hadis bunyal Islam ala muslim syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'iz zakati wa shaumur ramadhana wal hajju ilal baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini yang 5 ini sekarang lagi keren ini. Saya tadinya mau membahas masalah haji dan lain sebagainya, tapi pagi ini kita
kita niatkan perkokoh iman Islam kita saja. Pertama tadi sudah, kita meyakini kita sudah syahadatain. Salawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dengan dasar ini kita itu sudah imannya. Hati kita yakin, kita persaksikan Allah dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya yang memberikan memberikan semua perilaku yang akan kita lakukan, perilaku iman yang merasa qalbun salim. Kemudian setelah iman, konsekuensi dari iman, kita kan harus mengabdi, melakukan, mempersaksikan, itu harus kita melakukan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengabdinya itu bagaimana? Yang paling pokok tadi, sholat. Nah, ini sholat inilah yang sebagai bagian dari pengabdian kita, merasa diciptakan. Kalau bahasa kerennya yang disebut dengan makrokosmos. Makrokosmos itu dunia dan seisinya. Nah, dunia dan seisinya yang telah kita yakinkan caranya tadi sudah sholat 2 rakaat, 2 sebelum subuh, sebelum waktu subuh. Itu isyarat itu sebetulnya kalau kita sudah yakin memeluk Islam, itu semuanya enteng. Jadi menganut Islam ini adalah penganut yang senang. Jadi kita terbebani oleh ini haram, ini bid'ah, ini macam-macam. Tidak. Bila kita telah yakin dengan keimanan tadi, dan dengan yakin itu kita itu setelah yakin sebagai penciptaannya, kan kita harus, kalau berpercaya kita lah yang butuh untuk pengabdian diri kita itu harus sopan kepada Sang Pencipta. Karena dengan atasan kita, dengan orang tua kita dan lain sebagainya kita harus sopan, apalagi pada yang tak mencipta. Nah, cara sopannya itu salah satunya itu tadi, agar kita tetap mendapatkan perlindungan dari yang memiliki dunia, memiliki makrokosmosnya itu, salah satunya sholat. Yang sederhana dulu, gimana agar sholat kita betul benar, sholat kita benar, dengan kebenaran sholat itu kita akan diterima, akan diketahui oleh yang memiliki dunia ini. Salah satunya itu dengan toharohnya itu. Makanya ilmu akidahnya, tauhidnya harus clear itu. Tauhidan itu